Hujan turun sejak sore, mengguyur desa Kalimarat tanpa jeda. Jalan tanah berubah lumpur, sementara kabut merayap pelan dari arah rawa di ujung kampung. Tak ada warga berani keluar setelah maghrib, sebab satu kepercayaan lama selalu diingat. Rawa itu bukan sekedar genangan air, melainkan wilayah makhluk perjanjian. Raka berdiri di beranda rumah kayu peninggalan pamannya. Bangunan itu baru seminggu ia tempati sejak kematian mendadak lelaki tua bernama Wiryo. Tak banyak yang datang saat pemakaman. Warga hanya mengirim doa dari jauh, seolah takut mendekat. Angin malam berhembus dingin. Bau lumpur samar tercium, padahal rawa berjarak hampir 1 kilometer. Kenapa baunya sampai ke sini? Gumam Raka pelan. Ia menutup pintu, lalu menyalakan lampu minyak. Listrik di rumah itu sering mati sendiri, kata warga, meski jaringan desa normal. Di ruang tengah hanya ada meja tua, lemari ukiran, dan peti kayu besar yang belum berani ia buka. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Suara ketukan terdengar dari bawah lantai panggung. Raka menedang. Rumah itu tinggi, kolongnya gelap dan lembab. "Siapa di bawah?" tanyanya keras. Tak ada jawaban, hanya suara air menetes, lalu gesekan seperti tubuh besar menyeret lumpur. Raka mengambil senter dan memberanikan diri turun. Begitu cahaya diarahkan ke kolong, ia membeku. Lumpur basah memenuhi tanah, padahal tadi sore kering. Di tengahnya ada jejak seret lebar seperti bekas tubuh reptil raksasa. "Mustahil, buaya masuk kampung," bisiknya. Ia naik kembali dengan jantung berdegup cepat. Malam makin larut. Hujan berhenti, tapi kabut justru menebal. Dari kejauhan terdengar suara gemuruh air rawa, diselingi bunyi kecipak pelan. Raka mencoba tidur, namun tepat tengah malam ia bermimpi aneh. Ia berdiri di tepi rawa. Airnya hitam pekat. Di permukaan muncul riak melingkar. Lalu perlahan naik kepala buaya putih raksasa. Sisiknya pucat berkilau diterpa cahaya bulan. Makhluk itu menatap lurus. Penerus akhirnya datang. Suaranya berat bergema di kepala Raka. Raka mundur gemetar. "Aku bukan siapa-siapa." "Darah perjanjian mengalir di tubuhmu." Buaya itu membuka mulut, memperlihatkan taring panjang. Dari sela giginya keluar emas dan perhiasan berlumur darah. "Ambil hakmu, lalu penuhi kewajibanmu." Raka terbangun dengan napas tersengal, keringat dingin membasahi leher. Anehnya, telapak tangannya menggenggam sesuatu. Ia menyalakan lampu. Sebuah koin emas tua ada di tangannya, berlumpur dan berbau amis. "Apa ini?" Suaranya bergetar. Paginya, Raka pergi ke warung. Ia mencoba menenangkan pikiran, tapi warga justru menatap aneh sejak ia datang. Pak Lurah yang duduk di bangku bambu langsung terdiam. "Kamu sudah tinggal di rumah Wiryo?" tanyanya hati-hati. "Iya, Pak. Kenapa?" Lelaki itu saling pandang dengan warga lain sebelum menjawab, pelan. "Kalau dengar suara dari rawa, jangan pernah menyahut." Raka menelan ludah. Memangnya ada apa di sana? Seorang nenek tiba-tiba menyela lirih. Yang tinggal di situ bukan hewan, tapi penagih janji. Suasana mendadak sunyi. Raka mencoba tertawa kecil, meski kaku. Cuma mitos kan? Tak ada yang ikut tertawa. Lalu Pak Lurah mendekat dan berbisik. "Pamanmu dulu miskin. Setelah sering ke rawa tengah malam, dia mendadak kaya. Tapi setiap tahun selalu ada warga hilang." Jantung Raka berdegup keras. "Maksud Bapak?" "Pesugihan," jawabnya singkat, "dengan siluman buaya putih." Sendok di tangan Raka jatuh berdering. Sore harinya, ia memberanikan diri membuka peti warisan di rumah. Engselnya berkarat, tapi mudah terangkat. Di dalamnya bukan uang, hanya kain kafan tua, sesajen kering,
dan sebuah kitab lusuh berlapis kulit kasar seperti sisik. Di halaman pertama tertulis dengan tinta merah, "Perjanjian Rawa Putih, darah keturunan sebagai penjamin." Tangan Raka bergemetar membuka lembar berikutnya. Ada daftar nama warga desa yang selama ini hilang. Di halaman terakhir tertulis satu nama yang baru ditambahkan dengan darah masih segar. Raka. Lampu minyak tiba-tiba padam. Dari luar rumah terdengar suara seretan berat mendekat, diiringi kecipak air, seolah sesuatu merangkak dari rawa menuju rumah panggung itu. Lalu suara di mimpi semalam kembali berbisik, kini terdengar nyata di telinganya. Waktumu memulai ritual sudah tiba. Raka membeku di kegelapan, sementara di kolong rumah sesuatu berhenti tepat di bawah lantai tempat ia berdiri. Dan papan kayu itu mulai berderik, akan didorong dari bawah oleh tubuh raksasa bersisik putih. Papan lantai berderit makin keras. Raka mundur perlahan sambil menahan napas. Dari sela kayu muncul cairan keruh bercampur lumpur, merembes seperti air rawa yang diperas dari bawah. Lalu, terdengar hembusan napas berat. Bukan suara manusia. Lebih mirip desis panjang bercampur geraman rendah. Raka gemetar. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa kaku. Tangannya masih menggenggam kitab perjanjian yang tadi ia temukan di peti. Siapa di bawah? Suaranya pecah. Tak ada jawaban kata. Namun bisikan langsung muncul di kepalanya. Turun. Raka menutup telinga. Tidak, aku tidak mau. Turun, penerus darah. Pintu rumah tiba-tiba terbuka sendiri. Angin malam menerobos masuk membawa kabut tipis berbau amis. Lampu minyak yang padam menyala lagi tanpa disentuh. Kitab di tangan Raka bergetar pelan, lalu terbuka sendiri di halaman tengah. Di sana tertulis satu kalimat baru, tinta merahnya masih basah. Ritual pertama dimulai saat pemanggilan diterima. Jantungnya berdegup liar. Ini mimpi, pasti mimpi. Namun, suara seretan di kolong kembali terdengar. Kali ini menjauh, seolah sesuatu bergerak menuju arah rawa. Anehnya, tubuh Raka ikut melangkah tanpa sadar. Ia turun dari rumah, berjalan menembus kabut. Kakinya seperti ditarik tali tak kasat mata. Desa sunyi, tak ada lampu menyala, bahkan anjing pun tak menggonggong. Semakin dekat ke rawa, bau lumpur makin pekat. Tanah berubah basah lalu tergenang air hitam setinggi mata kaki. Raka berhenti di tepi rawa. Airnya tenang, terlalu tenang. Kabut menggantung rendah di atas permukaan. Bulan tertutup awan, membuat suasana kelabu. "Aku kenapa ke sini?" bisiknya linglung. Kitab di tangannya jatuh sendiri ke tanah, terbuka di terpa angin. Tulisan di halaman itu menyala redup, lalu muncul kalimat lain. Persembahan pertama, darah penerus. Jantungnya berdegup liar. Ini mimpi, pasti mimpi. Namun, air di depannya beriak, pelan, melebar. Lalu muncul punggung bersisik putih sebesar perahu. Kepala buaya raksasa terangkat, matanya pucat berkilau. Raka mundur gemetar. Jangan dekati aku." Makhluk itu tidak menyerang. Ia justru menunduk seperti memberi hormat. Suara berat menggema di udara. Perjanjian telah diwariskan. Kekayaan akan mengalir bila kewajiban dipenuhi. "Aku tidak pernah setuju," teriak Raka. "Darah keluargamu sudah setuju, jauh sebelum kau lahir." Air rawa bergolak. Dari dalam muncul peti kayu kecil mengapung ke tepi, berhenti tepat di kaki Raka. Dengan tangan gemetar ia membukanya. Di dalamnya ada emas batangan, jauh lebih banyak dari yang pernah ia lihat. Napasnya tercekak. Ini semua untukku. "Untukmu, bila kau memberi kami yang diminta."
Raka menatap buaya itu, takut sekaligus tergoda. "Apa yang kalian mau?" Buaya putih membuka mulutnya perlahan. Dari tenggorokannya terdengar jeritan samar, seperti banyak suara manusia bercampur. "Tumbal pertama, darah manusia yang kau pilih." Raka langsung menggeleng keras. "Tidak, aku tidak akan membunuh siapapun." Mata makhluk itu menyipit. "Kau tidak harus membunuh, cukup menyerahkan." Tanah di belakang Raka tiba-tiba bergerak. Ia menoleh cepat. Sesosok bayangan berdiri di balik kabut. Semakin jelas, semakin dekat. Raka membeku saat mengenali wajah itu. Paman Wiryo." Tubuh pamannya pucat kebiruan. Pakaian pemakaman masih melekat, penuh lumpur. Matanya kosong seperti mayat terendam lama. Ia berjalan kaku hingga berdiri di samping buaya putih. Suara pamannya keluar serak. "Perjanjian tidak bisa dibatalkankah?" Raka mundur sambil menggeleng. "Paman sudah meninggal." "Tubuhku mati, tapi jiwaku milik mereka." Buaya putih menimpali. "Dia gagal melunasi tumbal terakhir, maka kau yang melanjutkan." Raka menatap kitab di tanah. Halaman nama kembali berubah. Tulisan baru muncul di bawah namanya. Penyerahan pertama menentukan nasib penerus. Tangannya gemetar hebat. "Aku tidak bisa." Pamannya menatap lurus. "Kalau kau menolak, kau sendiri yang diambil." Air rawa tiba-tiba bergolak keras. Dari dalam muncul banyak mata putih lain, mengelilingi permukaan seperti pasukan buaya menunggu perintah. Kabut menebal, menutup jalan pulang. Buaya putih raksasa mendekat hingga moncongnya hampir menyentuh dada Raka. "Kami beri waktu 3 malam." "Untuk apa?" "Menyerahkan tumbal atau menyerahkan dirimu." Raka terjatuh lemas. Emas di peti tiba-tiba bertambah banyak, meluap hingga berserakan di lumpur. Namun di sela kilau logam itu, Raka melihat sesuatu yang membuat napasnya berhenti. Ada cincin, kalung, dan gelang yang ia kenali. Itu milik warga desa yang hilang, termasuk kalung milik ibunya yang meninggal bertahun lalu. Matanya melebar penuh ngeri. "Jadi, selama ini..." Buaya putih menjawab tenang. "Semua kekayaan dibayar dengan orang yang kau cintai." Kabut menelan pandangan. Suara rawa bergemuruh. Saat Raka tersadar, ia sudah berdiri lagi di depan rumah panggungnya. Fajar mulai menyingsing. Di tangannya masih ada kitab. Dan di beranda, peti emas itu kini nyata, penuh hingga meluap. Dari kolong rumah terdengar desis pelan, seolah penjaga rawa kini menetap di bawah lantainya. Sementara di halaman kitab, satu kalimat terakhir muncul. "Tumbal terdekat akan selalu menjadi pilihan termudah." Raka menatap tulisan itu lama, lalu tanpa sadar pikirannya melayang pada satu nama. Dan untuk pertama kalinya, ia takut pada dirinya sendiri. Fajar belum sepenuhnya terang ketika Raka masih duduk di beranda rumah panggungnya. Peti emas itu tetap ada, nyata, berkilau terkena cahaya pagi. Ia sudah berkali-kali menutupnya, namun setiap dibuka, jumlahnya justru bertambah. Bukan membuat tenang, malah menambah takut. Di halaman tanah, bekas lumpur semalam belum kering. Jejak seret panjang terlihat jelas dari arah rawa menuju kolong rumah. Raka menelan ludah. Berarti bukan mimpi. Ia menatap kitab di pangkuannya. Sejak pulang dari rawa, tulisan di dalamnya tak lagi diam. Setiap beberapa saat muncul kalimat baru, seolah seseorang sedang menulis dari dunia lain. Halaman terakhir kini berubah lagi. Sisa waktu 2 malam. Raka menutup kitab cepat. "Aku tidak akan lakukan itu. Tidak mungkin." Namun pikirannya justru teringat kalimat lain.
tumbal terdekat akan selalu menjadi pilihan termudah. Ia menggeleng keras, mencoba mengusir bayangan wajah orang-orang yang ia kenal. Pagi itu desa mendadak ramai. Beberapa warga berkumpul di jalan depan rumahnya, berbisik pelan sambil melirik ke arah beranda. Pak Lurah datang bersama dua lelaki tua. "Kami dengar kau sudah membuka peti warisan Wiryo," katanya tanpa basa-basi. Raka terdiam sesaat, lalu mengangguk pelan. Pak Lurah menarik napas panjang. "Berarti waktunya sudah mulai." "Maksud Bapak, waktu apa?" tanya Raka tegang. Salah satu lelaki tua menjawab lirih, "Penagihan." Mereka lalu masuk ke rumah tanpa dipersilahkan. Begitu melihat peti emas, wajah mereka tidak kaget, justru sedih. Pak Lurah menatap Raka serius. "Dulu Wiryo juga begini. Awalnya menolak, tapi setelah tumbal pertama, dia berubah." "Aku tidak akan menyerahkan siapapun," tegas Raka. Pak Lurah mengangguk pelan, seolah sudah menduga jawaban itu. Semua penerus bilang begitu di awal. Ucapan itu membuat bulu kuduk Raka berdiri. Semua penerus. Lelaki tua di samping Pak Lurah menunjuk kitab di tangan Raka. "Buka halaman tengah." Dengan ragu Raka menuruti. Di sana ada gambar silsilah keluarga yang ia tak pernah lihat sebelumnya. Di setiap nama ada tanda merah berbentuk rahang buaya. "Itu tanda apa?" tanya Raka. Pak Lurah menjawab pelan. "Itu tanda penjamin perjanjian. Garis keluargamu sudah lama terikat pesugihan rawa." Dunia Raka serasa runtuh. "Jadi ibuku, ayahku?" Pak Lurah menatap Ibah. "Mereka bukan korban biasa. Mereka bagian dari pembayaran." Raka mundur beberapa langkah, hampir jatuh. "Tidak, itu tidak benar." Tiba-tiba dari kolong rumah terdengar benturan keras. Brak! Semua orang terdiam. Suara desis panjang menyusul, membuat lelaki tua langsung pucat. Pak Lurah berbisik cepat. "Dia sudah menetap di bawah rumahmu. Itu tanda kau sudah diterima sebagai penerus." Raka menatap lantai dengan napas memburu. "Apa yang terjadi kalau aku tetap menolak?" Lelaki tua menjawab singkat. "Yang diambil biasanya keluargamu sendiri tanpa bisa kau pilih." Belum sempat Raka menanggapi, dari luar terdengar teriakan warga. "Pak Lurah! Pak Lurah!" Semua bergegas keluar. Di ujung jalan, seorang perempuan menangis histeris. Beberapa warga mengerumuni sumur tua dekat pohon beringin. Raka mendekat dengan jantung tak karuan. "Ada apa?" Seseorang menjawab gemetar. "Anak Bu Sari hilang sejak subuh." Tubuh Raka langsung dingin. Di tanah sekitar sumur terlihat lumpur basah dan jejak seret lebar menuju arah rawa. Bu Sari memeluk Raka tiba-tiba sambil menangis. "Tolong cari anakku kah? Tolong." Raka kaku. Kata-kata penghiburan tak keluar. Pikirannya justru teringat kalimat makhluk rawa. Tumbal pertama, darah manusia yang kau pilih. Ia menatap jejak lumpur itu lama. Pak Lurah berdiri di sampingnya, berbisik sangat pelan. "Kadang, tumbal diambil lebih dulu, supaya penerus tidak menolak lagi." Raka menoleh cepat. "Maksud Bapak, ini karena aku?" Pak Lurah tak menjawab. Kesunyian itu sudah cukup jadi jawaban. Malamnya Raka duduk sendiri di rumah. Tangis Bu Sari masih teringang di telinga. Ia membuka peti emas lagi. Jumlahnya bertambah banyak. Jauh lebih banyak dari pagi tadi. Di atas tumpukan logam, kini ada pita rambut kecil berwarna merah.
milik anak Busari. Tangan Raka gemetar hebat. Jadi benar, satu nyawa, satu bayaran. Kitab di pangkuannya terbuka sendiri. Tulisan baru muncul. Tumbal pertama diterima. Sisa kewajiban, satu jiwa pilihan penerus. Raka berdiri mendadak. Aku tidak memilih siapapun. Angin malam berembus masuk. Lampu minyak bergoyang. Dari kolong rumah, terdengar suara kunyahan tulang pelan, menjijikkan. Lalu bisikan berat itu kembali memenuhi ruangan. Bila kau tak memilih, kami yang memilihkan. Bayangan besar tampak bergerak di bawah lantai, mengikuti langkah Raka kemanapun ia mundur. Kitab kembali berubah. Kali ini bukan tulisan, melainkan dua nama yang muncul berdampingan. Pak Lurah, Busari. Di bawahnya ada kalimat, pilih sebelum bulan ketiga terbit, atau keduanya diambil. Raka jatuh terduduk, napasnya tercekak. Untuk pertama kalinya, ia sadar. Ritual itu tidak menunggu persetujuannya. Ia hanya diberi ilusi memilih. Sementara di bawah rumah, siluman buaya putih terus berputar, menunggu keputusan yang akan menentukan siapa korban berikutnya. Malam kedua terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Langit bersih tanpa hujan, namun kabut dari rawa justru turun lebih tebal, menyelimuti desa Kalimara seperti selimut basah yang menekan dada. Raka duduk di lantai rumah panggungnya. Kitab terbuka di depan. Dua nama itu masih terpampang jelas. Pak Lurah, Busari. Di bawahnya, tulisan merah berdenyut pelan seperti nadi hidup. Pilih sebelum bulan ketiga terbit. Raka menutup wajah dengan kedua tangan. Aku tidak bisa. Mereka bukan siapa-siapa untuk dijadikan tumbal. Suara kunyahan dari kolong rumah kembali terdengar. Tulang patah, daging terkoyak, suara basah yang membuat perutnya mual. Ia menutup telinga, tapi bisikan itu tetap masuk ke kepalanya. Waktu berkurang. Raka berdiri mendadak. Ia tak tahan lagi berada di rumah itu. Tanpa pikir panjang, ia keluar, berjalan cepat menuju balai desa. Lampu di sana masih menyala. Pak Lurah rupanya belum tidur. Begitu melihat Raka datang dengan wajah pucat, lelaki tua itu langsung mengerti. Kitabnya sudah memilih ya? Tanyanya pelan. Raka terdiam, lalu mengangguk. Pak Lurah menarik napas panjang, seolah sudah menunggu momen ini sejak lama. Siapa saja namanya? Raka ragu sejenak, tapi akhirnya menjawab. Bapak dan Busari. Di bawahnya, tulisan merah berdenyut pelan seperti nadi hidup. Seperti dugaanku. Raka mengerutkan kening. Maksudnya? Pak Lurah menatap keluar jendela, ke arah rawa yang tertutup kabut. Pesugihan itu selalu menagih orang yang paling dekat dengan penerus. Aku kepala desa, Busari yang kehilangan anak. Kami yang paling sering berhubungan denganmu. Raka mengepalkan tangan. Aku tidak akan memilih. Aku lebih baik mati. Pak Lurah menoleh pelan. Kau kira kematianmu menghentikan ritual? Raka terdiam. Kalau penerus mati sebelum kontrak selesai, lanjutnya, siluman itu akan mengambil pengganti dari darah yang sama, keluargamu yang lain. Tubuh Raka menegang. Jadi, tidak ada jalan keluar. Pak Lurah tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke lemari tua, lalu mengeluarkan bungkusan kain hitam. Dibukanya perlahan. Di dalamnya ada keris kecil berkarat, gagangnya dililit benang putih. Ini peninggalan dukun desa dulu, katanya. Katanya bisa melukai siluman rawa, tapi belum pernah ada yang berhasil membunuhnya. Raka menatap keris itu. Kalau aku pakai ini, ritualnya bisa dihentikan? Pak Lurah menggeleng pelan. Melukai bukan berarti memutus perjanjian. Kontrak darah tetap mengikat. Harapan yang sempat muncul langsung runtuh. Tiba-tiba, pintu balai desa terbuka keras. Brak!
kabut masuk bergulung, bau lumpur menyengat. Dari luar terdengar suara seretan berat, mendekat, berhenti tepat di tangga balai. Pak Lurah berbisik cepat. Dia datang menagih. Raka menoleh ke pintu, bayangan besar terlihat di balik kabut. Lalu terdengar suara Bu Sari menjerit dari kejauhan. "Tolong, tolong anakku!" Jeritan itu terputus mendadak. Raka berlari keluar tanpa pikir panjang. Pak Lurah menyusul di belakang. Di dekat sumur beringin, tanah sudah hancur. Lumpur berserakan, bercampur kain dan sendal kecil milik anak Bu Sari. Namun yang membuat Raka membeku, Bu Sari berdiri di tepi jejak seretan. Tubuhnya kaku seperti kesurupan. Matanya kosong menatap rawa. Mulutnya bergerak, tapi suara yang keluar bukan miliknya. "Penerus, pilihanmu belum kau serahkan." Air rawa bergolak keras. Kepala buaya putih muncul perlahan, lebih dekat dari sebelumnya. Raka gemetar, tapi kali ini ia maju selangkah. "Hentikan! Jangan ambil siapapun lagi!" Makhluk itu menatap tajam. Waktu hampir habis. Satu jiwa harus diserahkan dengan sukarela. "Aku tidak akan memilih." Buaya itu membuka mulutnya. Dari dalam terdengar banyak suara manusia berbisik bersamaan. "Kalau begitu, kami ambil 2. Air meledak, ekor raksasa menyapu tanah, membuat warga yang mulai berdatangan mundur ketakutan. Bu Sari tiba-tiba terseret maju, kakinya seperti ditarik sesuatu dari dalam lumpur. Raka spontan menarik tangannya. "Pegang aku!" Bu Sari menjerit histeris. "Jangan lepas, Kah! Jangan!" Tarikan dari rawa makin kuat. Pak Lurah ikut membantu, namun tanah di bawah kaki mereka retak, berubah jadi lumpur hidup. Buaya putih menatap dingin. "Serahkan atau kami ambil paksa." Raka menatap Bu Sari, lalu Pak Lurah, lalu rawa. Kitab di tangannya terbuka sendiri tertiup angin. Tulisan baru muncul cepat. Penyerahan sukarela mengikat selamanya. Penolakan mengorbankan lebih banyak jiwa. Tangannya gemetar hebat. Ia sadar, apapun pilihannya, tepat memakan korban. Tarikan itu makin kuat. Bu Sari hampir tenggelam sampai pinggang. Raka berteriak putus asa. "Berhenti! Aku akan memilih." Seketika, tarikan berhenti. Rawa kembali tenang menunggu keputusan. Semua warga menatap Raka dengan wajah pucat. Pak Lurah berbisik lirih. "Pikirkan baik-baik, karena setelah kau menyebut nama, jiwanya langsung diambil." Waktu terasa membeku. Raka menutup mata, napasnya berat, pikirannya kacau. Namun sebelum ia sempat berbicara, tanah di bawah Pak Lurah tiba-tiba ambles. Lelaki tua itu terseret cepat ke arah rawa tanpa sempat berteriak. "Raka, jangan!" Biur, tubuhnya hilang ditelan air hitam. Semua terjadi terlalu cepat. Buaya putih menatap Raka, lalu bersuara tenang. "Pilihan telah dibuat, meski bukan dari mulutmu." Raka terjatuh lemas di tepi rawa. Kitab di tangannya menulis kalimat baru dengan sendirinya. Tumbal kedua diterima. Namun tepat di bawahnya, muncul tulisan lain yang membuat darah Raka membeku. Karena tidak diserahkan sukarela, hutang tumbal bertambah 1 jiwa. Raka menatap rawa dengan mata kosong. Artinya, ritual belum selesai. Dan korban berikutnya pasti lebih dekat lagi dengannya. Pagi setelah tenggelamnya Pak Lurah, desa Kalimara berubah sunyi seperti kuburan. Tak ada aktivitas di jalan, warung tutup, bahkan suara ayam pun jarang terdengar. Kabut dari rawa tidak lagi hanya muncul malam hari, kini menggantung sejak fajar, menutup pandangan hingga beberapa meter saja. Raka duduk di tangga rumah panggungnya dengan mata sembab. Ia tidak tidur semalam. Setiap kali memejamkan mata, bayangan tubuh Pak Lurah terseret lumpur terus berulang. Di sampingnya, kitab perjanjian terbuka sendiri. Tulisan merah masih sama. Tumbal kedua diterima, sisa hutang 1 jiwa. Raka memukul lantai keras. "Kenapa masih kurang? Aku tidak pernah setuju." Dari kolong rumah terdengar geraman pelan, seperti jawaban ejekan.
Ia berdiri menatap peti emas di sudut ruangan. Jumlahnya kini meluap sampai ke lantai. Bahkan beberapa batangan mulai berubah warna, bercampur noda gelap seperti darah kering. Raka menendang peti itu. Aku tidak butuh semua ini. Namun begitu peti terbalik, emasnya tidak berserakan keluar rumah. Justru berhenti di ambang pintu, seolah tak bisa meninggalkan bangunan itu. Kitab di lantai menulis lagi. Kekayaan terikat pada wilayah perjanjian. Raka tertawa pahit. Jadi aku kaya, tapi terkurung. Menjelang siang, Bu Sari datang dengan wajah pucat. Sejak kejadian semalam, ia seperti kehilangan separuh kewarasan. Rambutnya berantakan, matanya bengkak karena menangis. Ia berdiri di depan Raka tanpa salam. Anakku diambil, Pak Lurah juga, sekarang giliranku ya. Raka terdiam, tak mampu menjawab. Bu Sari tertawa lirih, getir. Aku tahu kitab itu menulis namaku dulu, sebelum Pak Lurah. Raka kaget. Ibu tahu? Ia mengangguk pelan. Semalam aku dengar bisikan di sumur. Mereka bilang, aku calon berikutnya. Raka menggenggam tangan. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Bu Sari menatap tajam. Kau tidak punya pilihankah? Semua penerus akhirnya menyerah. Ia lalu menunjuk rumah panggung itu. Sejak kau datang, desa ini mulai makan korban lagi. Kata-kata itu menancap seperti duri. Raka menunduk. Aku sedang cari cara menghentikannya. Bu Sari mendekat, suaranya melemah. Kalau memang harus ada yang diserahkan, biar aku saja. Raka langsung menggeleng keras. Tidak, aku tidak akan menyerahkan siapapun lagi. Bu Sari tersenyum sedih. Kalau bukan aku, nanti orang lain. Hutang itu pasti ditagih. Belum sempat Raka menjawab, tanah di bawah rumah tiba-tiba bergetar pelan. Air menetes dari sela lantai. Bau amis langsung memenuhi udara. Kitab terbuka sendiri, menulis cepat. Penagihan dipercepat. Waktu tersisa 1 malam. Raka membeku. Apa maksudnya dipercepat? Suara buaya putih muncul dari bawah rumah, bergema seperti dari sumur dalam. Karena penerus menunda, kami memilih korban terdekat. Raka menoleh ke Bu Sari spontan. Bu Sari juga mendengarnya, wajahnya langsung pucat. Tanah di halaman berubah lembek, lumpur naik seperti mendidih. Dari permukaan muncul tangan-tangan pucat, arwah korban lama, menarik kaki Bu Sari perlahan. Ia menjerit, Raka, tolong! Raka langsung menarik tangannya kuat-kuat. Lepaskan dia! Buaya putih muncul dari sisi rumah, moncongnya menghancurkan pagar bambu. Serahkan, hutang lunas, desa selamat. Raka mengeluarkan keris pemberian Pak Lurah, mengarahkannya dengan tangan gemetar. Aku tidak takut. Ia menusuk moncong buaya itu. Ceras! Darah hitam menyembur, membuat makhluk itu menggeram keras. Air rawa bergetar hebat. Namun luka itu tidak dalam, sisiknya terlalu keras. Buaya itu mundur sedikit, lalu tertawa berat. Keberanian tanpa penyerahan, hanya menunda penderitaan. Tangan-tangan lumpur makin banyak, menarik Bu Sari sampai lututnya tenggelam. Raka berusaha menahan, tapi tanah ikut menyedot kakinya. Kitab di beranda menulis kalimat baru. Tanpa tumbal sukarela, korban diambil paksa. Raka menatap tulisan itu, lalu Bu Sari yang hampir tenggelam. Air matanya jatuh. Ia sadar, keris tak cukup kuat, waktu hampir habis. Bu Sari menatapnya pasrah. Sudahkah, lepaskan saja, daripada lebih banyak mati. Raka menggeleng sambil menangis. Tidak, tidak. Namun tarikan lumpur semakin kuat, jari mereka mulai terlepas. Di saat terakhir, Bu Sari berbisik lirih. Cari cara putuskan perjanjiannya, jangan jadi seperti pamanmu. Tangannya terlepas, tubuhnya terseret masuk ke lumpur, hilang tanpa jejak. Raka berteriak putus asa. Rawa kembali tenang. Buaya putih menatapnya datar. Hutang lunas. Kitab di beranda menulis lagi.
Tumbal ketiga diterima, kontrak dilanjutkan ke fase kekayaan penuh. Raka jatuh berlutut, hancur. Ia pikir semuanya selesai, namun tulisan terakhir muncul pelan di bawahnya. Sebagai penerus aktif, kau kini wajib menyediakan tumbal setiap tahun. Nafas Raka terhenti. Artinya, kematian Bu Sari bukan akhir. Justru awal dari kutukan yang kini sepenuhnya menjadi miliknya. Malam setelah Bu Sari hilang, hujan turun deras tanpa jeda. Bukan hujan biasa, airnya keruh, berbau lumpur rawa. Atap rumah panggung Raka dipukul ribuan tetes keras, menciptakan suara seperti bisikan ramai. Raka duduk diam di ruang tengah, tatapannya kosong. Kitab perjanjian terbuka di depannya menampilkan kalimat yang sejak sore tak berubah. Kontrak dilanjutkan ke fase kekayaan penuh. Kewajiban 1 tumbal setiap tahun. Peti emas di sudut ruangan kini hampir memenuhi separuh lantai. Batangan, koin, perhiasan, semua menumpuk tak wajar, seolah terus muncul dari udara. Namun tak ada rasa senang. Hanya muak. "Aku tidak mau semua ini," bisiknya lirih. Tiba-tiba salah satu koin bergulir sendiri ke arahnya. Di permukaannya tampak bayangan wajah Bu Sari berteriak tanpa suara. Raka melempar koin itu menjauh. "Berhenti ganggu aku!" Dari kolong rumah terdengar gerakan berat. Bukan lagi sekedar berputar, tapi seperti sesuatu yang sedang menetap, menjaga. Lalu suara siluman buaya putih muncul lebih jelas dari sebelumnya. "Kekayaan telah dibuka. Wilayahmu kini di bawah perlindungan rawa." Raka menatap lantai dengan rahang mengeras. "Aku tidak minta perlindungan." "Namun kau menerima hasilnya." "Aku dipaksa." Suara itu tertawa pelan, bergema di seluruh rumah. Semua penerus berkata sama sebelum menikmati kuasanya. Raka berdiri, emosinya meledak. "Aku tidak akan memberi tumbal lagi. Tidak tahun ini, tidak pernah." Hening sesaat. Lalu kitab menulis sendiri. Penolakan kewajiban berakibat penagihan acak. Raka membaca cepat. "Maksudnya apa?" Jawabannya datang dari luar. Jeritan warga terdengar di kejauhan. Raka langsung berlari keluar menembus hujan. Di jalan desa, beberapa orang berkumpul panik di depan rumah seorang pemuda bernama Danu. Pintu rumah itu hancur, lantainya basah lumpur. Ibu Danu menangis histeris. "Anakku hilang, tadi masih tidur di kamar." Raka membeku di ambang pintu. Di lantai kamar terlihat jejak seretan besar menuju jendela yang terbuka lebar. Seseorang berbisik ketakutan. Belum setahun, sudah diambil lagi. Raka mundur pelan, napasnya berat. Kitab di tangannya menulis, "Karena penerus menolak kewajiban, korban pertama diambil tanpa izin." Raka menatap tulisan itu dengan mata bergetar. "Jadi, kalau aku menolak, kalian tetap membunuh?" Siluman itu menjawab dari arah rawa, suaranya terbawa angin hujan. "Kekayaan harus dibayar. Penolakan hanya menghilangkan hak memilih." Raka mengepalkan tangan. "Keji!" Ia pulang dengan langkah gontai. Sesampainya di rumah, peti emas kembali bertambah banyak. Namun kali ini di atas tumpukan itu ada sesuatu yang membuatnya mual. Kalung milik Danu masih berlumur darah. Raka menjatuhkannya sambil bergemetar. "Aku tidak sanggup." Kitab kembali menulis, "Penerus dapat memindahkan kewajiban dengan menunjuk pengganti." Raka terdiam. Pengganti? Tulisan berikutnya muncul. "Serahkan garis darahmu
atau orang yang kau ikat sumpah. Raka langsung menggeleng keras. Tidak, aku tidak punya siapa-siapa. Namun pikirannya justru memunculkan satu wajah lama, sahabat masa kecilnya yang akan pulang dari kota minggu depan. Fajar. Ia memukul kepalanya sendiri. Tidak, aku tidak akan menyeret dia. Tiba-tiba lantai bergetar keras. Air rawa merembes dari selapapan lebih deras dari sebelumnya. Siluman buaya putih muncul sebagian dari kolong. Matanya menatap tajam ke atas. Kau mulai mengerti cara kerja warisan ini. Aku tidak akan mewariskannya. Semua penerus akhirnya melakukannya saat mereka ingin bebas. Raka berlutut menatap makhluk itu dengan putus asa. Kalau aku mati, apakah kontraknya selesai? Buaya itu menggeleng pelan. Jiwamu tetap milik rawa dan kewajiban pindah ke darah terdekat. Harapan terakhir runtuh. Raka terduduk lemas. Hujan di luar makin deras, seperti menertawakan keputusasaannya. Kitab menulis kalimat terakhir malam itu. Semakin lama kau menolak, semakin banyak korban diambil tanpa pilihan. Raka menatap tulisan itu lama, lalu menutup kitab perlahan. Untuk pertama kalinya sejak ritual dimulai, ia tidak lagi memikirkan cara menghentikan kutukan, melainkan mulai memikirkan siapa yang bisa ia jadikan pengganti. Dan pikiran itu membuatnya lebih takut pada dirinya sendiri daripada pada siluman buaya putih di bawah rumahnya. Kabut pagi turun lebih tebal dari hari-hari sebelumnya. Desa Kalimara seperti tenggelam dalam dunia lain. Sejak hilangnya Danu, tak ada warga berani keluar rumah setelah senja. Bahkan siang pun terasa muram, seolah matahari enggan menyentuh wilayah yang telah dikuasai perjanjian rawa. Raka duduk di beranda dengan kitab terbuka di pangkuan. Semalaman ia tidak tidur. Tulisan di halaman terakhir terus berubah, menampilkan kalimat yang sama berulang. Tunjuk pengganti atau korban terus diambil. Ia menutup mata kuat-kuat. Aku tidak bisa, aku bukan pembunuh. Namun bayangan wajah Danu, Busari dan Pak Lurah muncul bergantian. Semua mati karena ia menolak memilih. Dari kolong rumah terdengar suara gesekan berat, diikuti bisikan dalam kepalanya. Semakin kau menunda, semakin banyak yang hilang. Raka menatap lantai dengan rahang mengeras. Kalau aku menunjuk pengganti, aku bebas. Kitab langsung menulis jawaban. Kewajiban berpindah, kekayaan tetap melekat. Raka tertawa pahit. Jadi aku tetap kaya, tapi dosanya milik orang lain. Tak lama kemudian, terdengar suara motor mendekat dari jalan desa. Suara asing, jarang terdengar sejak desa itu mencekam. Raka menoleh. Seorang lelaki turun dari motor, membawa ransel besar. Wajahnya familiar. Raka! Raka membeku. Fajar? Sahabat kecilnya itu tersenyum lebar, sama seperti dulu sebelum merantau ke kota. Akhirnya ketemu juga. Aku dengar kau pulang kampung dan langsung kaya. Hebat juga. Raka memaksakan senyum, meski hatinya mendadak sesak. Kau kenapa ke sini? Mau buka usaha bareng? Katanya kau punya modal besar sekarang. Kalimat itu menusuk. Modal besar dari nyawa orang. Fajar melangkah masuk rumah tanpa curiga. Begitu melihat tumpukan emas, matanya membesar kagum. Gila, ini semua punya kau? Raka tak menjawab. Fajar tertawa kecil. Wah, hidupmu berubah total. Aku ikut senang, Kak. Raka menunduk, tak sanggup menatap wajah sahabatnya. Tiba-tiba, kitab di meja terbuka sendiri. Tulisan baru muncul cepat. Pengganti darah tidak wajib, pengganti sumpah cukup. Raka menelan ludah.
Artinya, sahabat pun bisa dijadikan penerus. Fajar melihat kitab itu. "Itu buku apa?" "Warisan paman," jawab Raka singkat, lalu cepat menutupnya. Namun terlambat. Fajar sempat membaca sekilas tulisan merah di dalamnya. "Perjanjian Rawa Putih," gumamnya bingung. Raka langsung berdiri. "Kau tidak usah ikut campur." Suasana jadi canggung. Fajar mengangguk pelan, meski jelas penasaran. Malamnya mereka makan bersama, namun Raka nyaris tak menyentuh makanan. Fajar memperhatikan. "Kau berubah, Kak. Dulu ceria, sekarang seperti dikejar sesuatu." Raka terdiam lama sebelum menjawab lirih. "Kalau kau punya kesempatan hidup kaya, tapi harus mengorbankan orang, kau mau?" Fajar tertawa kecil, mengira bercanda. "Ya jelas tidak. Kaya tapi dihantui rasa bersalah buat apa?" Jawaban itu justru menambah beban di dada Raka. Hening beberapa saat. Lalu dari kolong rumah terdengar dentuman keras. Brak! Fajar kaget. "Itu suara apa?" Raka cepat menjawab. "Kayu lapuk, biasa." Namun dentuman itu diikuti desis panjang yang membuat udara mendadak dingin. Lampu minyak bergoyang. Kitab di meja terbuka lagi, menulis, "Waktu penunjukan tiba malam ini." Raka menatap tulisan itu dengan nafas berat. Fajar berdiri hendak melihat ke bawah rumah. Sepertinya ada hewan besar. Raka langsung menahan bahunya. "Jangan!" Fajar menatap heran. "Kenapa?" Raka tak bisa menjawab. Di luar, kabut turun cepat. Bau lumpur masuk ke rumah. Air mulai merembes dari sela lantai. Siluman buaya putih muncul sebagian dari kolong rumah. Matanya menatap lurus ke arah Fajar. Namun anehnya, Fajar tidak bisa melihatnya. Makhluk itu berbisik hanya pada Raka. "Serahkan dia. Hutang berhenti. Kutukan berpindah." Raka gemetar. "Aku tidak akan." Kitab menulis cepat. "Jika tidak menunjuk malam ini, korban berikut sahabat penerus." Raka menoleh ke Fajar spontan. "Artinya, kalau aku tidak memilih, dia tetap mati." Buaya itu mengangguk pelan. "Namun, bila kau menunjuk, dia hidup, hanya mewarisi kewajiban." Pilihan itu menghancurkan sisa kekuatan Raka. Menyerahkan atau tetap kehilangan sahabatnya. Fajar yang tak mengerti apa-apa hanya menatap bingung. "Raka, kau kenapa? Mukamu pucat sekali." Air mata Raka jatuh tanpa sadar. Ia memegang bahu Fajar erat. "Kalau suatu hari hidupmu berubah, jangan pernah datang ke desa ini. Janji." Fajar makin heran. "Apa maksudmu?" Kitab menyala merah. "Sebut namanya, maka kontrak berpindah." Siluman buaya putih menunggu di bawah lantai. Matanya tak berkedip. Raka menutup mata. Tubuhnya gemetar hebat. Untuk kedua kalinya dalam hidupnya, ia dipaksa memilih nasib orang terdekat. Dan kali ini, bukan soal mati atau hidup, melainkan mewariskan kutukan yang tak pernah bisa lepas. Malam itu udara terasa jauh lebih berat dari biasanya. Kabut menutup seluruh desa Kalimara hingga lampu rumah hanya tampak seperti titik samar di kejauhan. Di dalam rumah panggung, Raka berdiri kaku di depan meja tempat kitab perjanjian terbuka. Tulisan merah menyala redup. "Sebut namanya, kontrak berpindah." Di bawah lantai, siluman buaya putih berputar pelan. Sisiknya bergesekan dengan tiang kayu, menimbulkan suara seret yang menusuk telinga. Fajar berdiri beberapa langkah dari Raka, wajahnya bingung sekaligus khawatir. "Raka, kau benar-benar bikin aku takut. Dari tadi bicara aneh." Raka menunduk, menahan gemetar di tangannya. "Ada hal yang harus kau tahu, tapi mungkin kau bakal benci aku setelah ini." Fajar mengernyit. "Benci kenapa? Kita ini seperti saudara." Kalimat itu justru membuat dada Raka makin sesak. Ia menatap sahabatnya lama, seolah mengingat masa kecil mereka, bermain di sungai, memancing, tertawa tanpa beban.
Sekarang, ia harus menentukan nasib orang itu. Lantai tiba-tiba bergetar, air rawa merembes naik lebih deras, lampu minyak hampir padam. Suara siluman terdengar jelas di kepala Raka. Waktu habis, sebut atau kami ambil paksa. Kitab menulis cepat. Jika penerus menolak, pengganti diambil tanpa ikatan, jiwa langsung menjadi milik Rawa. Raka membeku. Artinya, jika ia tak menunjuk, Fajar tetap diambil, tapi mati, bukan mewarisi. Ia berbisik parau. Kenapa harus dia? Makhluk itu menjawab dingin. Karena dia paling dekat dengan hatimu. Fajar melangkah mendekat. Kau bicara sama siapakah? Raka menatapnya dengan mata basah. Jar, kalau kau dikasih pilihan, hidup lama tapi menanggung beban, atau mati sekarang, kau pilih mana? Fajar tertawa gugup. Pertanyaan macam apa itu? Ya jelas hiduplah. Jawaban sederhana itu menghantam Raka tanpa ampun. Kitab menyala terang, seolah menunggu keputusan. Siluman di bawah lantai berhenti bergerak. Semua sunyi, hanya detak jantung Raka yang terdengar. Ia memejamkan mata, lalu berbisik sangat pelan. Fajar. Sekejap angin dalam rumah berhenti. Tulisan di kitab berubah cepat. Penunjukan diterima. Kontrak berpindah ke pengganti sumpah. Fajar tiba-tiba terhuyung. Kepalaku sakit. Ia jatuh berlutut memegang dada. Di bawah lantai, buaya putih muncul perlahan. Kali ini, Fajar bisa melihatnya. Matanya melebar ketakutan. Apa itu? Apa itu? Makhluk itu menatapnya puas. Penerus baru akhirnya lahir. Fajar menoleh ke Raka dengan wajah hancur. Kau lakukan apa? Raka mundur, air matanya jatuh. Maaf, aku tidak punya pilihan. Fajar berteriak marah. Kau menyerahkan aku? Tanah di bawahnya berubah jadi lumpur. Tangan-tangan arwah muncul menahan tubuhnya agar tak lari. Kitab menulis lagi. Pengikatan sumpah dimulai. Tubuh Fajar mengeras. Dari kulitnya muncul garis pucat bulan seperti sisik tipis di leher dan lengannya. Ia menjerit kesakitan. Ini panas, tubuhku panas. Buaya putih membuka mulutnya, menghembuskan kabut rawa yang menyelimuti Fajar. Terimalah kekayaan dan kewajibanmu. Bayangan emas muncul di sekeliling Fajar, berputar seperti badai. Dalam visinya, ia melihat korban-korban lama, Busari, Danu, Pak Lurah, semua menatapnya tanpa suara. Jeritannya berubah serak. Aku tidak mau, lepaskan aku. Raka ingin mendekat, tapi kakinya tak bisa bergerak. Kitab menulis kalimat yang membuatnya membeku. Setelah kontrak berpindah, penerus lama bebas dari kewajiban, namun jiwanya tetap terikat sebagai penjamin. Penjamin? Bisik Raka. Siluman menjawab, jika penerus baru gagal, jiwamulah pengganti tumbal. Artinya, ia tidak sepenuhnya bebas. Ia hanya menunda kematian. Ritual di lantai selesai, lumpur mengering kembali. Fajar tergeletak lemas, nafasnya berat. Perlahan ia bangun, menatap tangannya yang kini memiliki guratan sisik samar. Matanya berubah dingin saat menatap Raka. Jadi ini rasanya kutukan yang kau wariskan. Raka tak mampu menjawab. Fajar tertawa pahit. Tenang, aku tidak akan mati sia-sia. Ia menatap kitab yang kini berpindah ke hadapannya. Tulisan baru muncul dengan nama Fajar sebagai penerus. Di bawahnya, tumbal pertama penerus baru jatuh pada darah terdekat penjamin. Fajar membaca keras-keras, lalu perlahan menoleh ke Raka. Senyumnya berubah menyeramkan. Darah terdekat penjamin, berarti kaukah? Jantung Raka seperti berhenti. Siluman buaya putih tertawa dalam rawa. Pengganti telah lahir dan penjamin pertama akan segera ditagih. Kabut memenuhi rumah, sementara Raka sadar kutukan yang ia pindahkan kini berbalik mengincar nyawanya sendiri. Kabut turun lebih tebal dari malam sebelumnya.
Sungai itu tak lagi terdengar seperti aliran air, melainkan seperti napas panjang makhluk raksasa yang sedang menunggu. Arga berdiri di tepi dermaga lapuk, menggenggam jimat pemberian Mbah Wiryo. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena sadar malam ini segalanya akan berakhir. Di belakangnya, Sari menahan tangis. "Mas, kita masih bisa pergi," bisiknya lirih. Arga menggeleng pelan. "Kalau aku pergi, siluman itu bakal cari tumbal lain. Bisa kamu, bisa warga desa." Belum sempat Sari menjawab, air sungai mendidih. Gelembung besar muncul satu persatu, lalu permukaan air terbelah. Sosok buaya putih raksasa naik perlahan. Sisiknya pucat seperti tulang, matanya merah menyala, menatap langsung ke arah Arga. Suara berat bergema tanpa membuka mulut. "Kau datang membawa janji atau menyerahkan nyawa?" Arga menelan ludah. "Aku datang buat mengakhiri perjanjian." Tiba-tiba tawa menggema dari belakang. Pak Lurah muncul dari balik pepohonan, membawa kotak sesaji emas. "Bodoh sekali kau, Arga. Perjanjian ini sumber kemakmuran desa. Kau kira aku akan membiarkanmu menghentikannya?" Sari terkejut. "Pak, jadi selama ini?" "Ya," potong Pak Lurah. "Ayah Arga dulu yang mulai, tapi dia lemah, menolak tumbal terakhir, makanya dia mati tenggelam." Arga membeku. "Jadi, ayah bukan kecelakaan?" Buaya putih itu menggeram pelan, seolah menikmati rahasia yang terbongkar. Pak Lurah melanjutkan, "Aku yang melanjutkan ritualnya. Setiap 7 tahun, 1 nyawa. Desa makmur, aku berkuasa." Arga mengempal tangan. "Kau monster." Pak Lurah tersenyum tipis. "Tidak, aku hanya menjaga keseimbangan." Tiba-tiba buaya putih bergerak cepat. Ekornya menghantam dermaga hingga retak. Air menyembur tinggi, memisahkan mereka. "Janji harus ditebus malam ini." Suara gaib itu mengguncang udara. Pak Lurah menunjuk Arga. "Dia tumbalnya, darah keturunan pertama." Arga sadar dirinya memang target utama sejak awal. Sari berteriak, "Jangan, ambil aku saja." Arga menoleh cepat. "Tidak, kamu harus hidup." Ia lalu teringat pesan Mbah Wiryo. Perjanjian bisa diputus bukan dengan lari, tapi dengan mengembalikan yang diambil. Arga membuka tas, mengeluarkan keris tua milik ayahnya. Ini bukan cuma pusaka, ini kunci pengikat. Pak Lurah panik. "Jangan kau lakukan." Buaya putih mendesis marah, sensing ancaman. Arga melangkah ke air, setinggi lutut, lalu pinggang. Airnya dingin seperti es. Sosok raksasa itu mendekat, moncongnya hanya sejengkal dari wajah Arga. "Serahkan nyawamu, maka desa selamat." Arga menggeleng. "Aku gak datang buat jadi tumbal. Aku datang buat nutup gerbangmu." Ia menusukkan keris ke permukaan air sambil melafalkan doa yang diajarkan Mbah Wiryo. Air sungai bergetar hebat. Cahaya pucat muncul dari dasar. Rantai gaib terlihat melilit buaya putih. Rantai yang selama ini mengikat roh manusia tumbal. Jeritan terdengar, bukan dari buaya, tapi dari ratusan suara sekaligus. Pak Lurah mundur ketakutan. "Apa yang kau lakukan?" Arga berteriak, "Membebaskan mereka." Satu persatu bayangan manusia keluar dari tubuh buaya. Wajah-wajah pucat yang selama ini hilang. Mereka menatap Pak Lurah penuh dendam. Sosok ayah Arga muncul paling depan. "Ga, Arga." Suaranya berat tapi hangat. Air mata Arga jatuh. "Pak, maafin Arga telat." Ayahnya menggeleng. "Kau datang tepat waktu." Roh-roh itu lalu menarik rantai, membelenggu buaya putih. Makhluk itu mengamuk, mengguncang sungai hingga ombak menghantam daratan. Pak Lurah mencoba kabur, tapi tangan-tangan arwah mencengkeram kakinya. "Lepaskan, aku yang memberi kalian kekayaan," teriaknya panik. Salah satu arwah berbisik dingin. "Kau memberi, tapi juga merampas hidup kami." Dalam sekejap Pak Lurah diseret ke air hitam. Jeritannya hilang ditelan kedalaman. Buaya putih meraung terakhir kali sebelum tubuhnya retak seperti batu kapur, lalu hancur menjadi serpihan cahaya yang tenggelam perlahan. Sungai mendadak tenang. Kabut menghilang.
Roh-roh yang bebas menatap Arga dengan senyum syukur sebelum satu persatu memudar. Ayahnya yang terakhir. Jaga desamu tanpa darah lagi. Siap, Pak, jawab Arga lirih. Cahaya itu lenyap, menyisakan riak kecil. Sari berlari memeluk Arga saat ia naik ke daratan. Udah selesai, tanyanya. Arga menatap sungai yang kini jernih, tak lagi hitam. Iya, tapi ada harga yang harus dibayar. Apaan? Arga membuka telapak tangannya. Jimat pemberian Bahwerio berubah jadi abu. Di pergelangan tangannya muncul sisik putih tipis, lalu perlahan menghilang. Ia terdiam. Sari cemas. Mas, itu apa? Arga menarik napas panjang. Sisa ikatan, tapi udah putus. Namun di dasar sungai, serpihan cahaya buaya putih tak benar-benar lenyap. Sebutir mata merah kecil terbuka sesaat, lalu tertutup lagi, menunggu waktu. Angin malam berhius pelan. Ritual telah berakhir. Pesugihan hancur. Tapi legenda siluman buaya putih belum sepenuhnya mati.